kreator dan TikTok sore selain lebih dari 4. Hal ini serta menjelaskan sedikit penjelasan terkait mengenai perang box office dan film layar lebar program TV di negara Malaysia. Kita semua sudah mengetahui bahwa negara Indonesia Malaysia itu merupakan negeri rumpun. Kenapa? Karena letak geografis itu sangat berdekatan sekali ya. Tapi mungkin tidak hanya sekedar kita akan ngomongin ngebahas soal sosial, politik, ekonomi, budaya mungkin sudah tahu ya karena kan saya berkaitan. Namun dengan nasib program TV yang kemungkinan gini. Sebenarnya sih banyak wisatawan zaman era digital ini, televisi atau media komunikasi yang paling digunakan penggunaan, baik itu media komunikasi, hiburan maupun dengan sumber pembelajaran. Namun tanpa disadari beberapa tahun belakangan ini itu salah satu program TV itu seringkali menjadi sedikit peperangan. Apa maksudnya TV Malaysia? Apa maksudnya itu? Tapi perang yang aku maksud bukan perang menggunakan senjata atau kekerasan ini ya, tapi perang netizen. Kenapa bisa terjadi perang netizen? Perang netizen itu terjadi karena seringkali memperebutkan share rating hari TV nasional di TV Indonesia Malaysia. Misalnya contoh di bulan Ramadan tahun Lebaran tahun ini tuh sebenarnya banyak yang mempostingan terjadinya perang box office seperti kalian lihat di itu di thumbnailnya komentar post aku di Facebook, Instagram dan lain aku. Ternyata perang itu sudah ditetapkan di TV nasional dalam waktu kurang lebih adalah 9 hari. Nah, tapi mungkin jika dipangkas menjadi hari biasa menjadi 15 hari. Kenapa bisa seperti itu? Karena alasan gini, kalau film layar lebar didominasi dengan beragam genre dinaikkan TV, itu sudah menjadi tradisi, salah satu tradisi yang paling patut diwajib ditayangkan setiap kali musim 3 kali, antara 3 musim dalam setahun. Musim liburan, musim hari tradisional ataupun musim hari spesial. Tapi maksud hari spesial itu apa? Banyak. Hari spesial di agama itu pasti beda-beda, terkecuali Islam dan Nasrani itu Idul Fitri ataupun dengan pesta Natal setiap bulan Desember. Nah, kemudian setiap musim hari televisi nasional, nah ini mungkin dari tahun 90-an tuh sudah mulai berlaku dan mulai lebar dinaikkan di TV ya. Tapi pada awalnya tuh dari zaman dulu ya tahun 90-an saya perkembangan zaman tuh mulai lagi berkembang lagi film layar lebar Indonesia di tahun 2000 era perkembangan zaman mulai dari era zaman lawas sampai era milenial. Namun tidak hanya cukup sampai di situ, negara Malaysia juga pernah sih. Negara Malaysia tuh seringkali menayangkan film layar lebar tuh setiap hari sama seperti di sini. Namun yang paling menyenangkan itu kalau kita membayangin beberapa tahun belakangan, kan zaman dulu film layar lebar Malaysia Indonesia itu banyak yang tayangkan di Indonesia karena bahasa ini nama artisnya itu pakai terkenal di Malaysia juga sebaliknya. Seperti yang baru-baru ini Anna Jobling ataupun MK Catwick yang namanya kan tenar di dunia internet Indonesia karena alasan keluaran. Dan nah kemudian ini perang inilah yang mulai terjadi dari box office ya. Perang box office itu tuh sering kali muncul karena berpengaruh share rating untuk bioskop atau mereka yang masih tidak puas dengan ketika fenomena perang tersebut akan terus menerus terjadi. Karena kenapa? Siapa yang mengatakan press conference itu siapa? Ya direktur utamanya pasti, betul sekali. Jadi beberapa media penyiaran TV Indonesia dan Malaysia itu seringkali mengatakan perang tersebut menggunakan keuntungan yang besar, baik itu program TV-nya maupun film lebarnya. Tapi film lebarnya itu sendiri kebanyakan dari TV Indonesia itu ditayangkan di zaman-zaman tahun-tahun sebelumnya. Tapi mungkin yang sangat dikhawatirkan netizen adalah seringkali melakukan adegan yang di skip ya. Kalau adegan di skip, grayscale itu sih masih luar batas. Tapi kalau di skip yang terlalu berlebihan itu juga mengakibatkan rasa frustasi ya. Karena kita seringkali komentarnya tuh para kebanyakan di skip nih, para kebanyakan di potong sensor itu, atau malah tidak bisa menonton. Seperti tadi saya juga begitu, nonton saya aku nggak bisa nonton. Tapi alhamdulillah tahun ini aku masih beruntung sih bisa di-download aja ya awal-awal. Nah ini yang menyebabkan harus terus berlatih sampai menunggu sampai boxnya terus dibuka. Nah ataupun mungkin sama tontonan kamu juga seperti itu. Sekarang kita bahas sampai sudah bagaimana dengan program TV, terutama sinetron. Sinetron salah satu bentuk seni teater dalam bentuk media elektronik, tapi yang perlu kita diwaspadai, tidak semua sinetron itu amat terkenal orang dewasa, tapi juga lebih dinikmati oleh generasi muda dan juga anak-anak. Sebenarnya sudah banyak jarang sinetron anak-anak ditayangkan di beberapa TV Indonesia karena berpangkat share rating yang kurang bagus, kurang berminat atau bahkan membuat jadi pemicu anak-anak pun masih bolos sekolah karena takut dibully atau karena alasan bebas menggunakan tugas sekolah ataupun memilih diri karena alasan. Jadi itu yang menyebabkan program TV sinetron sekarang tuh sehingga tidak berbobot, bukan ngebobot sih, bukan. Jadi sebenarnya bangsa Israel yang sering memboikot bangsa Islam, ternyata ada juga bangsa lain yang lebih memboikot programnya, itu bangsa India. Sebenarnya kenapa? Karena beberapa alasan produser Indonesia yang berketurunan India itu seringkali menjadikan mendapati posisinya sebagai produser ya. Ini yang mengakibatkan geram masyarakat tuh, karena kan kalau bangsa India itu kan identik dengan bangsa yang
negara sini itu juga sama, tapi yang siapa yang perlu kita tahu bahwa alur cerita kebanyakan sinetron Indonesia itu sebenarnya terpengaruh oleh bangsa India itu sendiri. Jadi mungkin kalau kita kebakaran zaman dulu tuh kan banyak adaptasi dari serial Amerika. Nanti mungkin karena takut dikhawatirkan Amerika negara-negara daerah yang kebanyakan daerah itu bermusuh dengan LGBT, kecuali negara Brazil, sehingga sinetron tersebut harus diadaptasi tidak bisa diadaptasi juga ke versi Indonesia dikhawatirkan asalnya seperti tadi LGBT. Nah tapi perang sinetron lain yang pernah di Malaysia berbeda hal dengan Malaysia. Sinetronnya pun tidak terbebas dari hal yang namanya unsur keberatan. Karena kenapa? Karena sebagai negara yang sangat adat kita dengan adat Islamnya, jadi kebanyakan sinetron beberapa judulnya itu di atas sekarang tuh sudah mulai mengarahkan adat itu lebih Islam lebih amat ketimbang Indonesia. Bukan aku nggak masuk mengenai Indonesia, tapi mungkin sinetron Indonesia ini banyak yang berinspirasi Islam. Namun dapat kita sadari samping ada peristiwa azan atau pelajaran hikmahnya, tapi ternyata kita menemukan sedikit kasus kejahatan yang adegan sinetron itu apa itu perselingkuhan. Apa itu maksud perselingkuhan tadi gue bilang sebelumnya? Mungkin adegan perselingkuhan itu sedikit perang ya antara rumah produksi sinetron yang lain. Misalnya golongan Amazing Pictures dan Cinema. Jadi kedua golongan ini merupakan golongan-golongan media tersebut dan penggemarnya teman-teman Amazing Pictures dari dulu sampai sekarang. Begitu juga dengan Cinema. Tapi mungkin banyak yang mengomentari kenapa sinetron-sinetron yang dinilai memiliki seperti itu dulu. Jadi dari sisi baik Cinema dan sisi Amazing Pictures itu sama-sama menghadirkan personality atau aktris yang saling bersaing, sehingga ketika mereka kesempatan kombinasi di keputusan musik, penghargaan dan film, mereka semua kan sama menunjukkan masing-masing dengan setara. Namun kekurangannya nih, kekurangannya apa? Sudah jelas peran utamanya. Karena peran utama itu seringkali mereka dikira pasti bagus, namun seringkali dikritik oleh netizen itu dianggap lemah atau tidak berdaya, karena menganggap mereka kategori lebih kualitas lebih tinggi ketimbang kategori. Iyalah, karena kan yang mengaturnya itu kan produser dan sutradara. Seperti kalian bilang ya, kalian sering mengatakan produser itunya kurang ide ataupun kurang ide, sebenarnya kurang ide. Makanya kalau itu kalian harus selalu menuntut lanjut kepada pengadilan agama ataupun ke PH KPI dan juga hukum yang menentukan. Kenapa? Ini tujuannya sangat penting sekali. Kalau dari perang kualitas program sinetron ya, membantu para aktor mencegah anak-anak generasi anak-anak bangsa, terutama di bawah umur ataupun yang masih di bawah usia muda, supaya atau terdistraksi dengan tayangan tersebut yang bisa mengakibatkan jadinya kasus korban kejahatan di dunia nyata. Sekarang kita akan bahas program TV yang lain. Sebenarnya program TV di Malaysia itu bukan sinetron. Program TV masa sering bersaing itu tuh kebanyakan ada terdiri dari berita, terus kemudian dokumenter, variety show, reality show. Tapi yang paling menarik hargaannya guys. Kenapa penghargaan itu bisa bikin apresiasi penting berperang? Karena perang itu tuh juga menemukan bahwa Indonesia Malaysia sangat kuat. Terbukti sejak tahun 2013, 90-an, budaya Malaysia, musik Malaysia itu berkembang pesat. Terkecuali sinetron sehingga musik terkenal di Indonesia, Malaysia tetap di Indonesia itu salah satu ciri khas perang seperti itu. Sehingga mendapatkan kesempatan penghargaan sebagai yang terbaik atau itu musik, film maupun sinetron. Terbukti juga ketika Annie Jacqueline menjadi satu Malaysia pertama dominasi masuk SPP Music Awards walaupun gak masuk setelah kedua guys. Tapi mungkin ada harapan kalau atau juga bagusnya Gister Opini itu yang sebenarnya diakui oleh negara Indonesia Malaysia. Bahkan banyak malah diakui Indonesia. Kenapa? Karena serial animasi ini dikatakan dikategorikan sebagai serial mengatur abadi Amazing Pictures setelah Doraemon dan SpongeBob. Nah, jadi itu sudah mempelajari budaya Malaysia itu supaya bisa tidak hanya dari kartun saja, tapi para personality lainnya juga akan lebih terkenal di Indonesia ya. Itu namanya seperti perang nih. Kenapa apa hikmah dari perang kualitas program ini? Perang hikmahnya adalah kita tidak boleh saling adu komentar yang benar-benar mendiskriminasi antara program TV yang lain, supaya kita bisa mendapatkan penonton dan juga kedepannya juga kemungkinan di solusi tahun 2025 bangsa Indonesia dan Malaysia itu akan harus saling selalu kompak, tidak lagi perselisihan antara forum yang produksi dan program masing-masing ataupun personality TV mereka masing-masing dari segi hiburan. Oke, jadi aku nggak sekali nggak menjudge dan menghakimi siapapun yang nonton vlog ini. Ini sebenarnya buat pelajaran buat kalian yang merasa penonton setia sinetron Indonesia atau Malaysia atau final lebar supaya bisa mengambil hikmah dari kejadian perang film program TV atau program yang lain. Oke, tak perlu kali seperti bermanfaat. Jangan lupa seperti biasa untuk post media komen dan yang perlu kita tahu bagaimana dapat kalian menekok dan apa solusi yang terbaik dari kalian untuk mengatasi jadi perang kualitas program TV Indonesia masih berterusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.